Nah rekan-rekan, tadi kita sudah melalui tahap pertama dalam pembuatan bibit kultur murni ini atau yang kita kenal dengan ethanol. Tahapan selanjutnya adalah melakukan inokulasi bibit atau inokulasi eksplan dari jamur yang akan kita bibit. Peralatan yang kita gunakan relatif sederhana. Yang pertama adalah alat-alat untuk sterilisasi. Yang pertama yaitu alkohol, kemudian masker, dan sumber api. Dalam hal ini kita menggunakan lampu spiritus. Selain itu kita juga perlu menyediakan bahan eksplan, yaitu jamur tiram itu sendiri. Perlu diketahui bahwa teknik ini tidak hanya berlaku untuk jamur tiram, tapi juga untuk jamur-jamur yang lainnya. Jadi ketika rekan-rekan belajar teknik pembuatan kultur murni dari jamur tiram, maka dengan otomatis rekan-rekan akan bisa belajar pembuatan bibit ethanol jamur yang lainnya. Langkah pertama, kita bersihkan dulu mejanya dan juga alat-alat yang akan kita gunakan. Kita bisa menggunakan alkohol 75%. Kita lap, sudah kering kembali. Kemudian kita bisa menyalakan api. Nah, dalam tahapan ini yang sangat perlu kita perhatikan adalah jamur itu sendiri. Jamur yang akan kita gunakan dalam percobaan kali ini adalah jamur tiram. Dalam hal ini usahakan jamurnya tidak dalam kondisi yang basah. Untuk mengetes atau menguji apakah jamur ini basah atau tidak, kita bisa melakukan pemerasan seperti ini. Jika dia menetes, artinya jamurnya masih dalam kondisi yang terlalu basah. Tapi jika tidak ada tetesan, ini sudah cukup untuk digunakan sebagai bahan eksplan ethanol. Kita lihat dia sudah tidak menetes lagi, artinya kita bisa menggunakan jamur ini untuk sebagai bahan eksplan ethanol. Pertama kita semprot dulu jamurnya dengan alkohol, kemudian tangan kita juga. Perlu diperhatikan untuk melakukan proses inokulasi ini di ruangan yang bersih dan steril. Kemudian dengan alas tembok atau keramik, jangan sampai menggunakan alas karpet karena kita menggunakan bahan-bahan yang mudah terbakar. Dalam proses ini kita menggunakan alat yang sederhana. Yang pertama adalah pisau skalpel. Jika ini susah ditemui oleh rekan-rekan, rekan-rekan bisa menggunakan cutter. Kemudian ada juga jarum jarak. Peralatan ini kita rendam dulu dengan menggunakan spiritus. Ini ditujukan agar alat-alatnya tetap steril. Namun hati-hati, seperti tadi saya bilang, alat-alat ini sangat mudah terbakar. Hati-hati dalam proses pembakaran alat ini, karena ini bahan-bahan yang sudah sangat mudah terbakar. Perlu kehati-hatian yang luar biasa. Kejadian yang sering saya alami atau saya lihat dari rekan-rekan, misalkan seperti ini, tiba-tiba api terbakar. Ini kita harus tetap tenang, kita tutup saja seperti ini, kita hilangkan sumber oksigennya. Atau kasus yang lain yang sering kita lihat, misalkan ketika meja kita bersihkan dengan alkohol, kemudian ada alkohol yang masih tersisa, tidak dilap sampai kering, lantas kita lupa seperti ini, ya. Yang akan terbakar, rekan-rekan harus tetap tenang, bisa kita tutup sampai oksigennya hilang, baru kita keringkan. Kita siapkan terlebih dahulu media PDA yang tadi sudah kita buat. Kita buka aluminium foilnya seperti ini. Kemudian jamur tiram yang sudah tadi kita semprot dengan alkohol dan kembali mengering seperti ini, kita belah dua dengan menggunakan tangan.
Yang menarik dari jamur ini ataupun dari tumbuh-tumbuhan lain, jamur memiliki sifat yang namanya totipotensi. Artinya, dari semua bagian tubuh jamur ini, dia bisa menjadi individu baru. Baik kita ambilnya dari tangkai ataupun tudung, dia akan tetap menjadi individu yang baru. Namun dari semua bagian yang terbaik, ada bagian yang paling bagus, yaitu pertemuan antara tangkai dengan tudung. Nah, disinilah kita akan mengambil eksplan yang akan kita gunakan untuk dimasukkan ke media PDA. Panaskan terlebih dahulu pisau skalpelnya atau cutternya. Kemudian lakukan pemotongan kurang lebih 1 x 1 cm. Kemudian panaskan jarum jarahnya. Dinginkan sesaat. Lalu kita ambil potongan jamur yang sudah tadi kita potong seperti ini. Kita buka kapasnya. Bakar mulut tabungnya sebentar. Lakukan ini dekat dengan api. Simpan potongan jamur ini atau eksplannya di bagian tengah agar-agar. Ini ditujukan agar pertumbuhannya rata. Itu. Kemudian kita bakar lagi ujung tabungnya dan tutup kembali menggunakan kapas. Nah, setelah selesai, selanjutnya F0 ini akan melalui tahap inkubasi. Artinya F0 ini harus disimpan di suhu yang hangat dan gelap, kurang lebih 28 derajat Celcius. Rekan-rekan bisa menyimpannya di lemari atau di wadah-wadah tertentu yang ditutup sehingga tidak ada cahaya yang masuk. Kurang lebih 7-10 hari, eksplan dari jamur tiram ini akan menyebar, miseliumnya akan memenuhi seisi dari ruang yang ada di dalam tabung reaksi ini. Dan hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Ini menandakan bahwa F0 yang kita buat jadi dengan sempurna. Adapun F0 yang terkontaminasi akan terlihat ciri-ciri yang berbeda, misalkan berwarna hijau, berwarna coklat, atau ada bercak-bercak putih. Nah, adapun media yang terkontaminasi akan terlihat ciri-ciri yang berbeda, misalkan berwarna hijau, berwarna coklat, atau terdapat lendir-lendir putih. Saya ambil contoh seperti ini. Ini termasuk jamur Trichoderma yang merupakan jamur liar yang memang banyak mengkontaminasi atau mengganggu dalam pembudidayaan jamur tiram ataupun jamur-jamur budidaya lainnya. Ciri-cirinya seperti ini. Dia berwarna hijau. Jamur ini dinamakan Trichoderma yang sebetulnya dia jamur tanah dan sporanya memang banyak terdapat di ruangan ataupun di alam.